teman-teman, pada hari ini kita akan mempresentasikan pop-up book project sejarah. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Riana Julianti, nomor absen 24. Perkenalkan nama saya Alfi Lutfiah, nomor absen 1. Perkenalkan nama saya Rahel Dwi Alfatin dari nomor absen 22. Saya Anggila Prastika, nomor absen 4. Perkenalkan nama saya Nisa Alia Putri dari nomor absen 20. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme merupakan berasal dari kata koloni. Menurut bahasa Latin adalah pemukiman, sebuah upaya yang dilakukan oleh para negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah maupun wilayah untuk bisa mendapatkan sumber daya yang disebut dengan kolonialisme. Kolonialisme secara umum dilakukan oleh negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Pengertian imperialisme. Imperialisme sendiri adalah sebuah istilah yang berasal dari kata imperator, artinya memerintah. Sehingga imperialisme itu adalah sebuah sistem dalam dunia politik yang memiliki tujuan menguasai negara lain saat memperoleh kekuasaan maupun keuntungan dari negara yang dikuasainya. Imperialisme dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan waktu serta tujuannya. Berdasarkan waktu. 1. Imperialisme kuno yang telah muncul sebelum dari revolusi industri di Inggris yang termotivasi dari 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Yang kedua, imperialisme modern muncul setelah terjadinya revolusi industri. Terjadi karena adanya faktor ekonomi serta kebutuhan industri pada saat itu. Kemudian, berdasarkan tujuan, imperialisme politik, imperialisme ekonomi, imperialisme budaya, dan imperialisme militer. Oke teman-teman, jadi yang pertama itu tokoh dari Portugis. Nama tokohnya adalah Ferdinand Magellan, lahir pada tanggal 4 Februari 1480 di Sabrosa, Portugal, dan meninggal pada tanggal 27 April 1521 di Lapu-Lapu, Filipina. Ia dikenal atas memimpin ekspedisi keliling dunia pertama. Ia adalah orang pertama yang berlayar dari Eropa ke barat menuju Asia. Orang Eropa pertama yang melayari Samudra Pasifik. Nah, untuk jalur atau rute pelayaran Ferdinand Magellan ialah ia berlayar sampai ke Pulauan Maluku di Indonesia yang kemudian dinamakan Kepulauan Rempah-Rempah. Magellan adalah orang pertama yang berlayar dari Eropa ke barat menuju Asia. Orang pertama yang memimpin ekspedisi yang bertujuan untuk mengelilingi dunia, dan orang Eropa pertama yang memimpin melayari Samudra Pasifik. Selanjutnya ada Pedro Alvarez Cabral. Tujuannya adalah dapat kembali dengan rempah-rempah berharga dan membangun hubungan perdagangan di India untuk memotong jalan monopoli perdagangan rempah-rempah yang dikuasai para pedagang Arab, Turki, dan Italia. Ia juga merupakan seorang penjelajah, navigator, komandan militer, serta bangsawan Portugis yang dianggap orang pertama mencapai Brasilia. Ia merupakan pelaut Portugis dan orang Eropa pertama yang menemukan Brasil pada 22 April 1500. Pedro Alvarez Cabral lahir pada tahun 1467 di Kerajaan Portugal. Ia meninggal pada 1520 di Santarém, Portugal. Nah, selanjutnya untuk rute perjalanannya atau pelayarannya Pedro Cabral, rute perjalanan yang dipilih Pedro Cabral ternyata terlalu jauh ke barat, sehingga jalur
perjalanannya tidak sesuai dengan rute awal yang telah dipilih. Mereka akhirnya masuk ke arus perairan Amerika Selatan yang merupakan bagian dari Samudra Atlantik pada Pedro Cabral dan pasukannya pun terbawa hingga ke pesisir Brasil yang saat itu belum dikenal oleh bangsa Eropa. Yang selanjutnya, Vasco da Gama. Tujuannya adalah dari tahun 1460-an. Tujuannya adalah mengelilingi ujung selatan benua itu untuk mendapatkan akses yang lebih mudah kepada kekayaan India melalui rute laut yang dapat diandalkan. Vasco da Gama lahir pada 1 Maret 1459 di Sines, Portugal. Ia meninggal pada 24 Desember 1524 di Kochi, India. Ia terkenal karena berhasil menemukan rute laut langsung dari Eropa ke India, membuka jalan bagi perdagangan langsung antara Eropa dan Asia. Vasco da Gama adalah seorang penjelajah dan penakluk Portugis yang terkenal. Rute perjalanan Vasco da Gama dalam penjelajahannya adalah melalui pantai barat Afrika menuju Tanjung Harapan, lalu ke pantai timur. Kantor dagang di Goa itu, Portugis mulai meluaskan daerah jangkauan perdagangannya. Afrika, Kalkuta, India. Di Kalkuta dan Goa di pantai barat India, ia mendirikan kantor dagang yang dilengkapi dengan benteng dengan adanya kantor dagang di Goa itu. Selanjutnya, tokoh keempat dari Portugis yaitu Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque lahir pada tanggal belum diketahui tahunnya pada tahun 1453 di Alhandra, Portugal. Ia meninggal pada 16 Desember 1515 di Kota Tua, Goa, India. Ia berkebangsaan Portugis. Ia merupakan seorang pelaut Portugis terkenal yang berperan dalam pembentukan pemerintahan kolonial Portugis di Asia. Dia pada suatu masa dikenal sebagai The Great, the Caesar of the East, and as the Portuguese Mars. Tujuan dari pelayaran Alfonso de Albuquerque yaitu untuk mengurangi dan memerangi Islam, menyebarkan agama Kristen, dan mengamankan perdagangan rempah-rempah dengan mendirikan kerajaan Asia Portugis. Rute pelayaran Alfonso de Albuquerque melalui rute pelabuhan Lisabon, Tanjung Harapan, Kalkuta, Malaka, dan Maluku. Orang-orang Portugis mengetahui bahwa ada tempat yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia, yaitu Malaka. Oleh karena itu, ekspedisi dilanjutkan untuk menguasai Selat Malaka. Hal ini menandai jatuhnya kerajaan Malaka. Kemudian, tokoh dari Spanyol. Yang pertama ada Amerigo Vespucci. Ia lahir pada tanggal 9 Maret 1451 di Florence, Italia, dan meninggal pada tanggal 22 Februari 1512. Ia adalah seorang pedagang, penjelajah, dan pembuat peta dari Italia. Ia memegang peranan penting dalam penjelajahan pantai timur Amerika Selatan tahun 1499. Nama lain dari Amerigo Vespucci adalah Amerigo Vespuccio, Americus Vespucius, dan Amerigo Vespuccio. Tujuan dari penjelajahan Amerigo Vespucci adalah untuk menentukan apakah daratan yang ditemukan oleh Christopher Columbus benar-benar bagian dari Asia atau sesuatu yang sama sekali baru. Rute pelayaran Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci memulai pelayaran pertama pada 10 Mei 1497. Pada pelayaran yang ketiga, ia menemukan benua baru dan ia menemukan Rio de Janeiro dan Rio de la Plata yang sekarang. Sebelum ia meninggal, namanya dia berikan menjadi nama benua Amerika. Tokoh
Dari Spanyol yang ketiga yaitu Christopher Columbus, lahir di Genoa antara tanggal 22 Agustus 1451 dan 31 Oktober 1451. Ia meninggal pada 20 Mei 1506 pada umur 54 tahun. Columbus adalah penjelajah dan ahli navigasi yang sukses. Seorang navigator yang berlayar mencari rute ke arah barat menuju India, Cina, Jepang, dan kepulauan rempah yang dianggap sebagai sumber rempah-rempah Asia Timur dan barang-barang oriental lainnya. Pria beragama Katolik Roma ini dikenal dengan penemuannya akan benua Amerika yang sebelumnya diperkirakan belum pernah terjamah oleh orang lain. Berhasil tiba pada 12 Oktober 1492. Tujuan dari pelayaran Christopher Columbus yaitu untuk menemukan Selat Malaka ke Samudra Hindia. Rute pelayaran Christopher Columbus yaitu ia berlayar mencari rute ke arah barat menuju India, Cina, dan Jepang, dan kepulauan rempah yang dianggap sebagai sumber rempah-rempah Asia Timur dan barang-barang berharga oriental lainnya yang hanya dapat diperoleh melalui rute darat yang sulit. Arah perjalanan Columbus dapat dilihat dari 3 pelayaran samudranya, yaitu pertama sampai ke San Salvador, kedua sampai ke Dominika, Hispaniola, dan Jamaika, dan terakhir mencapai ke Meksiko, Honduras, dan Panama. Tokoh dari Spanyol selanjutnya yaitu Francisco Pizarro. Tujuannya yaitu untuk penjelajahan. Francisco Pizarro adalah untuk menjajah wilayah-wilayah di dunia baru pada tahun 1502 dan menemukan kekayaan di sana. Francisco Pizarro lahir sekitar tahun 1475 di Trujillo, Spanyol. Ia dibunuh pada 26 Juni 1541. 5. Peru mempunyai pasangan yang bernama Quispe Sisa, berkebangsaan Spanyol. Ia merupakan seorang conquistador atau penakluk pada tahun 1513. Ia bergabung dengan Vasco Núñez de Balboa dalam perjalanannya menuju Laut Selatan. Kemudian di Balboa menemukan Samudra Pasifik pada tahun 1532. Pizarro dan saudaranya menaklukkan Peru. 3 tahun kemudian, Pizarro mendirikan ibu baru negara itu, Lima. Rute pelayaran Francisco Pizarro. Kali pertama Pizarro meninggalkan Spanyol pada tahun 1509, ia menemani perjalanan ke Panama yang digunakan sebagai pangkalan Spanyol untuk penjelajahan ke Amerika Selatan. Dia kemudian menuju ke Teluk Urabá dan mencapai Cartagena atau Kolombia. Pizarro melakukan beberapa ekspedisi di seluruh Amerika Selatan, mendapatkan tanah dan kekayaan untuk Spanyol. Selanjutnya adalah Sebastian Elcano. Tujuannya adalah untuk mencari rempah-rempah atau mencapai kepulauan rempah atau Maluku di timur. Juan Sebastian Elcano, ia lahir di Getaria tahun 1476 dan meninggal di Samudra Pasifik pada tanggal 4 Agustus 1526. Rute pelayaran Sebastian Elcano. Rute pelayaran Sebastian Elcano dimulai di Spanyol hingga berakhir di Indonesia, tepatnya Maluku. Kedatangannya adalah untuk mendapatkan rempah-rempah bagi Spanyol. Ia awalnya tergabung dalam pelayaran Ferdinand Magellan, namun Magellan gugur dalam pertempuran melawan Mactan. Sebastian kemudian mengambil alih dan melanjutkan perjalanan armada Spanyol tersebut. Rombongannya mendarat di wilayah Tidore dan disambut baik oleh raja saat itu, yang sedang bermusuhan dengan kerajaan Ternate. Namun, Sebastian hanya singgah selama 40 hari untuk mengisi bahan makanan dan rempah-rempah di Indonesia. Kemudian berlayar kembali ke Spanyol.
Sebastian berlayar ke selatan, menjelajah wilayah Indonesia, lalu India, dan mengelilingi Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika, hingga akhirnya tiba di Spanyol pada 6 September 1522. Sebastian berhasil mengelilingi dunia sekaligus membuktikan bahwa bumi itu bulat seperti bola. Raja Spanyol begitu senang saat mengetahui Sebastian kembali. Negara yang selanjutnya adalah Belanda. Tokoh yang pertama ialah Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman, ia lahir pada 2 April 1566 di Gouda, Holland Selatan, Belanda. Ia meninggal di Aceh 1 September 1599 pada umur 34 tahun. Ia merupakan penjelajah yang menemukan jalur pelayaran dari Eropa ke Indonesia dan berhasil memulai perdagangan rempah-rempah untuk Belanda. Lahir pada tanggal 2 April 1565 di Gouda, Belanda, ia meninggal pada tanggal 11 September 1599 di Banda Aceh, kebangsaan Belanda. Tujuan penjelajahan Cornelis de Houtman adalah untuk melakukan perdagangan di Hindia Timur. Rute pelayaran Cornelis de Houtman. Pelayaran samudera yang dilakukan Cornelis dimulai dari Belanda menuju timur dengan rute pantai barat Afrika lalu ke Tanjung Harapan. Kemudian Samudra Hindia hingga Selat Sunda dan berakhir di Banten. Cornelis de Houtman pun menjadi orang Belanda yang pertama kali berhasil mendarat di Nusantara. Belanda masuk ke Indonesia melalui Selat Sunda, bukan Selat Melaka. Tokoh selanjutnya yaitu Jacob Cornelis van Eyck. Tujuan penjelajahan Jacob Cornelis van Eyck adalah untuk membawa kembali berbagai rempah-rempah. Jacob Cornelis van Eyck lahir pada tahun 1564 di Belanda dan ia meninggal pada tanggal 15 Maret 1638 di Amsterdam, Belanda. Jacob Cornelis John van Eyck sering dianglikanisasi menjadi Jacob Cornelis van Eyck. Ia merupakan seorang perwira angkatan laut. Ia menerbitkan buku Een Historische Beschrijving der Scheepvaart, Soder Admiral Jacob van Eyck aus Holland in die Orientalische Indien, Keton. Rute pelayaran Jacob van Eyck. Rute pelayaran Jacob van Eyck bermula dari Belanda, kemudian dilanjutkan ke pantai barat Afrika sampai ke Tanjung Harapan. Selanjutnya, Jacob van Eyck berlayar menyusuri pantai timur Afrika menuju ke Kaikut, India, lalu terus ke timur hingga akhirnya mencapai Kepulauan Indonesia melalui Selat Malaka. Pada 1599, armada pimpinan Jacob van Eyck berhasil mendarat di Maluku untuk mencari rempah-rempah bagi negara Belanda. Tokoh selanjutnya Herman Willem Daendels. Tujuan penjelajahan Herman Willem Daendels adalah mempertahankan Nusantara, khususnya Pulau Jawa, dari serangan pasukan Inggris dan memperbaiki nasib rakyat Indonesia akibat tindakan VOC. Herman Willem Daendels lahir pada 21 Oktober 1762 di Hattem, Belanda, dan ia meninggal pada 2 Mei 1818 di Elmina, Ghana, kebangsaan Belanda. Ia merupakan seorang politikus dan jenderal Belanda yang menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Rute pelayaran Herman Willem Daendels. Setelah tiba di Batavia pada 5 Januari 1808, Herman Willem Daendels menerapkan sejumlah kebijakan yang dapat melindungi Pulau Jawa dari serangan Inggris, yaitu melatih bangsa Indonesia menjadi tentara, menambah jumlah angkatan perang dari 3.000 menjadi 20.000 orang. Daendels memperkuat pertahanan Jawa, mengumpulkan kekuatan baru, membangun jalan baru di Jawa, dan meningkatkan administrasi internal pulau tersebut. Daendels dikenal dengan pola pemerintahan bertangan besi atau otoriter. Adapun kebijakannya dalam bidang pertahanan dan keamanan, di antaranya 1. Mendirikan benteng-benteng pertahanan baru.
2. Mendirikan pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. 3. Meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi menjadi 18.000. Selama 3 tahun memerintah, Dendles juga dianggap gagal melaksanakan tugasnya karena program yang dijalankan dinilai merugikan negara akibat korupsi semakin merajalela. Akhirnya, pada tahun 1811, Dendles dipanggil pulang ke Belanda. Tokoh selanjutnya Johannes van den Bosch. Tujuan penjelajahan Johannes van den Bosch adalah untuk mencari sumber rempah-rempah. Johannes van den Bosch lahir pada tanggal 2 Februari 1780 di Henuinen, Belanda. Ia meninggal pada tanggal 28 Januari 1844 pada umur 63 di Den Haag, Belanda, kebangsaan Belanda. Johannes van den Bosch adalah seorang perwira dan politikus Belanda. Ia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-43 yang memerintah pada 1830 sampai 1834. Ia pernah menjabat sebagai Komandan PNIL, Menteri Urusan Koloni dan Menteri Negara. Rute pelayaran Johannes van den Bosch. Pada tahun 1329, van den Bosch dikirim ke Indonesia dan membuat sebuah peraturan yang mewujudkan kepada rakyat untuk menyerahkan rento bukan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk tenaga kerja tertentu untuk menanam tanaman-tanaman ekspor yang laku di Eropa. Pemerintah Belanda menerima usulan tanam paksa sehingga Johannes van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-43 pada 1830. Sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, tugas utamanya adalah melaksanakan sistem tanam paksa guna mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Motif utama sistem tanam paksa pada tahun 1830 adalah karena kesulitan finansial yang dihadapi pemerintah Belanda sebagai akibat Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830. Ciri utama dari pelaksanaan sistem tanam paksa adalah keharusan bagi rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk pajak in natura. Johannes van den Bosch menggunakan prinsip wajib dan monopoli. Selanjutnya yaitu tokoh James Lancaster. James Lancaster lahir pada tahun 1554 di Basingstoke, Britania Raya. Meninggal pada tanggal 6 Juni 1618 di London, Britania Raya, kebangsaan Inggris. Sir James Lancaster juga pernah bertugas di bawah pimpinan pelaut Inggris, Sir Francis Drake, ketika melawan armada Spanyol. Rute pelayaran Sir James Lancaster yaitu Lancaster berangkat dari Torquay ke Hindia Timur untuk melakukan ekspedisi pertama, lalu mengitari Tanjung Comorin pada bulan Mei dan mencapai Semenanjung Malaya setelah tiba di Penang pada bulan Juni. Setelah itu menyeberang ke Ceylon. Para kru bersikeras untuk kembali ke rumah, lalu ia melanjutkan pelayarannya ke India dan setelah itu kembali ke Inggris. Selanjutnya yaitu tujuannya yaitu untuk menjalin hubungan bilateral dan untuk mencari sumber rempah-rempah yang lebih melimpah. Tokoh yang terakhir adalah Thomas Cavendish. Thomas Cavendish lahir pada tanggal 19 September 1560 di Trimley, Saint Martin, Britania Raya. Meninggal pada Mei 1592 di Samudra Atlantik, kebangsaan Inggris. Pendidikan Corpus Christi College. Adalah penjelajah Inggris yang dikenal sebagai The Navigator karena sengaja mencoba menyerang kapal Spanyol di Pasifik untuk meniru Francis Drake. Jalur pelayaran Thomas Cavendish. Pada 21 Juli 1586, Thomas Cavendish bertolak dari pelabuhan Plymouth di Inggris dengan membawa 3 kapal. Armada Cavendish berlayar di sepanjang pesisir barat Afrika hingga Sierra Leone. Dari titik itu, Cavendish menyeberangi Samudra Atlantik dan mencapai Brasil pada Oktober 1586. Tujuannya yaitu untuk mengumpulkan perbekalan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.